Di halaman sekolah Siti terdapat banyak tanaman. Tanaman itu dirawat dengan baik oleh tukang kebun sekolah. Setiap siswa mendapat tugas merawat tanaman di dalam pot yang terdapat di dekat kelas. Siti, Benny, dan Dayu sedang mengamati tukang kebun bekerja. Ayo membaca. Bacalah percakapan berikut dengan intonasi yang tepat. Permisi, Pak. Apa yang sedang Bapak kerjakan? Bapak sedang mencabuti rumput liar di sekitar tanaman, Nak. Mengapa rumput liar harus dicabuti, Pak? Rumput liar harus dicabuti supaya tidak mengganggu pertumbuhan tanaman di sekitarnya. Bagaimana cara agar rumput liar tidak tumbuh lagi, Pak? Caranya, cabutlah rumput liar hingga ke akarnya. Bolehkah kami membantu, Pak? Boleh, Benny. Jangan lupa cuci tanganmu setelah selesai. Baik, Pak. Sekarang, ayo berdiskusi. Berdiskusilah dengan teman sebangkumu mengenai pertanyaan-pertanyaan berikut. Tuliskan jawaban kalian pada kotak yang tersedia. Nomor 1. Kata tanya apa saja yang digunakan dalam percakapan di atas? Mari kita lihat. Kata tanya yang digunakan dalam percakapan di atas adalah apa, mengapa, bagaimana, dan bolehkah. Nomor 2. Kata tanya apakah yang digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan? Mari kita lihat. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan adalah mengapa. Nomor 3. Kata tanya apakah yang digunakan untuk menanyakan cara? Mari kita lihat. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan cara adalah bagaimana. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara. Selanjutnya, ayo berlatih. Isilah titik-titik pada kalimat tanya berikut dengan kata tanya mengapa dan bagaimana. Gunakan huruf tegak bersambung. Nomor 1. Titik-titik tanaman harus disiram secara teratur. Kata tanya yang tepat adalah mengapa. Nomor 2. Titik-titik cara merawat tanaman tomat. Kata tanya yang tepat adalah bagaimana. Nomor 3. Titik-titik cara menyiram tanaman yang baik. Kata tanya yang tepat adalah bagaimana. Nomor 4. Titik-titik tanaman membutuhkan sinar matahari. Kata tanya yang tepat adalah mengapa. Nomor 5. Titik-titik tanaman diberi pupuk. Kata tanya yang tepat adalah mengapa. Cobalah membuat kalimat tanyamu sendiri. Satu kalimat menggunakan kata tanya mengapa. Satu kalimat lainnya menggunakan kata tanya bagaimana. Tuliskan juga jawaban dari pertanyaanmu. Ingatlah hal-hal berikut. Gunakan huruf kapital pada awal kalimat. Gunakan tanda tanya pada akhir kalimat. Gunakan huruf tegak bersambung. Perhatikan contoh berikut. Nomor 1. Pertanyaan.
Kita gunakan kata tanya mengapa. Mengapa kemarin kamu tidak masuk sekolah? Jawaban: kemarin saya tidak masuk sekolah karena sakit. Nomor 2. Pertanyaan. Kita gunakan kata tanya bagaimana. Bagaimana cara yang paling mudah untuk menjumlahkan berat benda? Jawaban: cara yang paling mudah untuk menjumlahkan berat benda adalah dengan menyamakan satuannya. Silahkan kalian menuliskan pertanyaan dan jawaban sesuai dengan kreativitasmu. Sekarang, ayo bermain peran. Pernahkah kamu mengamati rumput yang tinggi? Apa yang terjadi jika rumput tersebut tertiup angin? Perhatikan gambar. Dapatkah kamu menirukan gerakan rumput yang tertiup angin? Bayangkan bahwa kakimu tertanam di tanah dan badanmu tertiup angin. Angin bertiup dari kanan. Liukkan pinggangmu ke kiri. Lakukan dalam 8 kali hitungan. Lalu angin berubah arah. Angin bertiup dari kiri. Liukkan pinggangmu ke kanan. Lakukan dalam 8 kali hitungan. Angin kembali berubah arah. Kali ini, angin bertiup dari belakang. Liukkan badanmu ke depan. Lakukan dalam 8 kali hitungan. Sekarang, cobalah berpasang-pasangan dalam melakukan gerakan ini. Satu anak akan memberi perintah, dan anak lainnya akan melakukan gerakan. Ayo, meliuk-liuk seperti rumput. Lakukan sesuai ketukan. Sekarang, ayo berdiskusi. Setiap siswa kelas 2 ditugaskan untuk merawat tanaman yang ada di sekolah. Hal itu dilakukan di pagi hari sebelum masuk kelas. Siti dan Benny ditugaskan pada hari Senin. Dayu dan Lani ditugaskan pada hari Selasa. Lina dan Niko ditugaskan pada hari Rabu. Pada hari Rabu, Niko datang terlambat. Lina harus mengerjakan tugasnya sendirian. Diskusikan dengan temanmu hal-hal berikut ini. Tuliskan hasil diskusi kalian pada kotak yang tersedia. Nomor 1. Bagaimana pendapatmu mengenai Niko yang terlambat? Nomor 2. Apakah yang dilakukan Niko sesuai dengan tata tertib? Menurut pendapat kami, Niko telah menyusahkan Lina. Niko melakukan perbuatan yang tidak tepat karena tidak menaati tata tertib sekolah. Nomor 3. Apa yang terjadi jika Niko datang tepat waktu? Jika Niko datang tepat waktu, maka Lina tidak harus mengerjakan tugasnya sendirian dan tugas tersebut akan lebih cepat selesai. Nomor 4. Apa yang akan kalian lakukan jika ada teman kalian yang melakukan hal seperti Niko? Jika ada teman saya melakukan hal seperti Niko, saya akan menegurnya dan mengingatkannya supaya tidak mengulanginya di kemudian hari. Kalian bisa menuliskan berdasarkan hasil diskusimu. Sekarang, ayo berlatih. Pasangkan tata tertib sekolah berikut dengan manfaat yang tepat. Datang ke sekolah lebih pagi pada waktu piket kelas. Manfaatnya adalah siswa dapat melaksanakan tugas piket dengan baik. Menyiram tanaman di dalam pot. Manfaatnya adalah tanaman tumbuh subur. Menyapu kelas.
Manfaatnya adalah kelas menjadi bersih dan nyaman untuk belajar. Menghapus papan tulis. Manfaatnya adalah kegiatan belajar lancar karena guru selalu siap menggunakan papan tulis. Mengatur rak buku di kelas. Manfaatnya adalah buku-buku tertata rapi. Selanjutnya, ayo bercerita. Ceritakan pengalamanmu ketika melakukan piket kelas. Supaya memudahkan bercerita, jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1. Hari apa kamu mendapat jadwal piket kelas? Silahkan tuliskan hari apa kamu bertugas piket kelas. Nomor 2. Siapa saja teman-teman yang piket bersamamu? Silahkan tuliskan nama teman-temanmu yang memiliki jadwal piket yang sama denganmu. Nomor 3. Tugas apa yang kamu lakukan dalam piket kelas itu? Silahkan tuliskan tugasmu, misalnya menyapu, atau menghapus papan tulis, atau merapikan meja. Tuliskan berdasarkan yang kamu lakukan dalam piket kelas. Nomor 4. Apakah kamu pernah tidak melaksanakan tugas piket kelas? Jawab dengan jujur. Nomor 5. Bagaimana perasaanmu ketika tidak melaksanakan piket kelas? Tuliskan perasaanmu. Apakah kalian merasa bersalah? Silahkan kalian tuliskan jawaban dengan jujur. Sekarang, ayo renungkan. Tuliskan hal yang paling kamu sukai pada pembelajaran hari ini. Adakah hal sulit untuk kamu kerjakan? Selamat merenungkan.